Koalisi Indonesia Maju atau KIM plus di 10 provinsi strategis dalam Pilkada serentak 2024. Apa saja ke-10 provinsi itu dan kenapa dibilang strategis? Jawabannya sederhana sebetulnya. Ke-10 provinsi itu adalah yang terbanyak penduduknya. Begini urutannya. Pertama, Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduknya 50,35 juta orang. Kedua, Provinsi Jawa Timur berpenduduk 41.810.000 juta orang. Ketiga, Provinsi Jawa Tengah berpenduduk 37.890.000 orang. 4, Provinsi Sumatera Utara berpenduduk 15.059 juta orang. 5, Provinsi Banten berpenduduk 12.430.000 orang. Lalu yang ke-6, Provinsi DKI Jakarta berpenduduk 10,68 juta orang. Ke-7, Provinsi Sulawesi Selatan berpenduduk 9.460.000 orang. 8, Provinsi Lampung berpenduduk 9.420.000 juta orang. 9, Provinsi Sumatera Selatan berpenduduk 8,84 juta orang. Dan ke-10, Provinsi Riau yang berpenduduk 6,73 juta orang. Total di 10 provinsi itu ada 203,2 juta penduduk atau 72% dari seluruh populasi penduduk Indonesia yang 282,4 juta orang itu. Bagaimana gambaran sementara kiprah Koalisi Indonesia Maju di 10 provinsi itu berdasarkan hasil quick count Rabu 27 November 2024. Persentase masih mungkin berubah setelah real count selesai dihitung, tapi biasanya tidak terlalu banyak, kecuali provinsi yang perlu 2 putaran. Pertama, di Provinsi Jawa Barat, hasil quick count indikator Paslon Deddy Mulyadi Erwan Setiawan unggul 61,16%, mengalahkan Paslon Ahmad Syaiqo Ilham Habibi yang dapat 20,07%. Parpol di belakangnya adalah PKS dan Nasdem. Lalu Paslon Acep Gitalis 9,67%. Parpolnya PKB dan Paslon JJ Ronald 9,10% dari PDI Perjuangan. Parpol di belakang Deddy Erwan yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Hanura, Gelora, Garuda, PKN, Partai Buruh, Prima, Perindo, PBB, serta Partai Umat. Kedua, di Provinsi Jawa Timur, Paslon Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak juga unggul dengan memperoleh suara 58,04%. Ini mengalahkan pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans yang dapat 33,56%. Mereka diusung PDI Perjuangan. Dan pasangan Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim yang dapat 8,40%. Mereka diusung PKB. Parpol di belakang Khofifah dan Emil adalah Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PSI, P3, Nasdem, Perindo, Gelora, Partai Buruh, PBB, PKN, Garuda, dan Prima. Ketiga, di Provinsi Jawa Tengah, kembali paslon dari KIM yaitu Ahmad Lutfi dan Taj Yassin unggul dengan 59,38% dalam hitung cepat Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Parpol di belakangnya Gerindra, PKB, Demokrat, Golkar, Nasdem, PKS, PAN, PPP, PSI, Buruh, Gelora, Garuda, PBB, Perindo, dan Prima. Sementara paslon Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi yang diusung oleh PDI Perjuangan memperoleh 40,62%. Keempat, di Provinsi Sumatera Utara, paslon Bobi Nasution dan Surya unggul dengan perolehan suara mencapai 62,77% hasil quick count Lembaga Survei Indikator.
Partai di belakangnya adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Nasdem, PKS, PSI, dan PKB. Bobi Surya mengalahkan paslon Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala yang diusung PDI Perjuangan, Hanura, Partai Umat, dan Partai Buruh yang dapat 37,2%. Kelima, di Provinsi Banten. Secara mengagetkan, paslon Andra Soni Dimyati meraih 58,02% suara, mengalahkan paslon Airin Ade yang dapat 41,98%. Parpol di belakang Andra Soni Dimyati adalah Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, PKB, PAN, P3, PSI, Garuda, dan Prima. Kedua paslon ini dari Koalisi Indonesia Maju, kecuali Ade Sumardi yang merupakan kader PDI Perjuangan. Ia jadi cawagupnya Airin Rahmidiani. Beliau dari keluarga Ratu Atut yang kader Golkar. Keenam, di Provinsi DKI Jakarta. Di sini pertarungan sangat sengit. Kemungkinan bisa terjadi 2 putaran. Kim yang terdiri dari Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, Nasdem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, P3, PKN, Prima, serta Garuda. Data quick count dari 4 lembaga sudah mendekati 100%, di mana paslon Pramono Rano masih unggul dengan rata-rata perolehan suara mencapai 50%. Sedangkan paslon Ridwan Kamil dan Suswono di urutan kedua dengan rata-rata suara mencapai 39%, dan paslon Dharma Kun rata-rata mencapai 10%. Yang ketujuh, di Provinsi Sulawesi Selatan. Paslon Andi Sudirman, Sulaiman, dan Fatmawati Rusdi memperoleh 76,35% suara. Hasil perhitungan cepat indikator politik. Di belakang Andi Fatmawati ada Gerindra, Nasdem, PKS, Golkar, Demokrat, PAN, Hanura, PSI, Gelora, dan Perindo. Sedangkan lawannya paslon Dani Pomanto, Azhar Arsyad. Parpol di belakang paslon Dani Azhar adalah PDI Perjuangan, P3, dan PKB. Hasil quick count paslon ini mencapai 23,65%. Kedelapan, di Provinsi Lampung, paslon Rahmat Mirzani Jausal dan Jihan Nurlela dapat 82,54%. Dalam quick count paslon ini didukung Kim, Gerindra, PKB, PKS, Nasdem, Demokrat, PAN, Golkar, PSI, Buruh, P3, Umat, dan Prima. Lawannya adalah paslon Arinal Junaidi dan Sutono yang memperoleh 17,46% dari hasil hitung cepat. Parpol di belakangnya adalah PDI Perjuangan. Kesembilan, di Provinsi Sumatera Selatan. Peta persaingannya agak unik. Kim terbelah. Paslon Herman Deru dan Cik Ujang diusung oleh Demokrat, Nasdem, PKS, dan Perindo. Mereka dapat 73,39%. Sementara lawannya paslon Edi Santana Putra dan Rizky Aprilia yang diusung oleh PDI Perjuangan yang perolehannya sebesar 14,04%. Paslon di ranking ketiga Mawardi Yahya, RA Anita Nuring Hati memperoleh 12,57%. Paslon Mawardi Anita didukung oleh 9 parpol, yaitu Hanura, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PKN, Garuda, dan Gelora. Ke-10, di Provinsi Riau. Parpol anggota Kim ada di ketiga paslon yang berkontestasi. Berdasarkan data sementara, paslon Abdul Wahid SF Haryanto yang didukung PKB, PDI Perjuangan, dan Nasdem unggul dengan perolehan suara sebesar 42,62%. Lawannya paslon Muhammad Nasir Wardan didukung Demokrat memperoleh 31,8% dari hasil hitung cepat. Sementara paslon Syamsuar Mawardi Saleh, parpolnya itu Golkar, berada di posisi ketiga dengan 25,49%. Begitu
kiprah Kim berdasarkan hasil hitung cepat per 27 November 2024 di 10 provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Mari kita tunggu bersama hasil real count KPU sebentar lagi.